Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hendra. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan semua, pada kesempatan ini saya akan berbagi kembali yaitu tentang kerajaan-kerajaan Islam yang berada di Indonesia pada perkembangannya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan juga menyampaikan tentang Kesultanan Mataram Islam. Oke, Kesultanan Mataram Islam sebetulnya tidak ada hubungannya dengan Kerajaan Mataram Hindu. Mungkin kebetulan saja memakai nama yang sama. Kemungkinan juga pemakaian nama yang sama ini didorong keinginan untuk menjadi besar seperti Kerajaan Mataram kuno. Sahabat-sahabat semua, pemindahan pusat pemerintahan dari Pajang ke Mataram pada tahun 1586 ini dilakukan oleh Senopati, menandai berdirinya Kesultanan Mataram. Adapun pusatnya ini berada di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni di Kota Gede. Di dalam sejarah Islam, Kesultanan Mataram memiliki peran cukup penting dalam perjalanan kerajaan-kerajaan Islam atau kesultanan di Nusantara. Hal ini terlihat dari semangat para sultan memperluas daerah kekuasaan dan mengislamkan para penduduk daerah kekuasaannya. Keterlibatan para pemuka agama hingga pengembang kebudayaan bercorak Islam di Jawa, sehingga tersebarlah ajaran Islam di seluruh pulau Jawa. Diceritakan hal lain, pada awal pemerintahannya, Panembahan Senopati banyak mendapatkan tantangan dari para bupati di sepanjang pantai utara Jawa. Di antaranya daerah Demak, daerah Jepara, Kudus, Gresik, dan sampai ke Surabaya. Para bupati ini ingin melepaskan diri dari Pajang. Senopati juga menghadapi perlawanan dari Madiun dan Ponorogo. Namun, Panembahan Senopati ini berhasil menyelesaikan para pemberontak ini. Bahkan Senopati juga berhasil menundukkan Cirebon dan Kerajaan Galuh di Jawa Barat. Sehingga pada akhir masa kekuasaannya, yaitu tahun 1601, ini luasnya Kesultanan Mataram meliputi ke arah barat sampai Kerajaan Galuh dan ke arah timur Pasuruan. Sahabat-sahabat, rekan semua, perkembangan Kerajaan Mataram ini yang dipegang oleh Panembahan Senopati, kita lihat dari kondisi sosial politik. Berakhirnya Panembahan Senopati berganti. Itu diganti oleh Mas Colang pemerintahannya. Mas Colang ini tidak tangguh atau setangguh ayahnya. Ia gagal memperluas wilayah kekuasaan Mataram sampai wafatnya tahun 1613. Bahkan pemerintahannya banyak diwarnai pemberontakan-pemberontakan dari kerajaan-kerajaan pasal. Kerajaan pasal itu artinya kerajaan yang berada di bawahnya atau kerajaan bawahan. Mas Colang meninggal diperkirakan di daerah Krapyak, sehingga ia dijuluki sebagai Pangeran Sedo Krapyak. Sahabat-sahabat semua, diceritakan berikutnya pengganti Mas Colang yaitu Mas Rangsang atau alias Sultan Agung. Sultan Agung diperkirakan sekitar tahun 1613 dia memerintah. Di bawah pemerintahannya, Mataram mencapai puncak kejayaannya. Kenapa? Karena sejak muda Sultan ini dikenal memiliki kepribadian yang kuat, ulet, dan berani. Bahkan ia memiliki cita-cita untuk menyatukan Jawa di bawah kekuasaan Mataram. Untuk mencapai cita-citanya, ia melatih tentara,
Mataram sedemikian rupa sehingga kuat secara fisik dan mental. Alhasil, dengan prajurit-prajuritnya yang tangguh, Mataram menjadi negara yang kuat dan disegani. Dengan kekuatan ini, pada tahun 1615, Sultan Agung memulai ekspansinya, yaitu dengan menyerang wilayah-wilayah pesisir yang belum takluk kepada Mataram, seperti Lasem, Tuban, dan Madura. Pasukan Sultan Agung lalu menguasai Surabaya, Madiun, Ponorogo, juga Blora, sampai dengan ke Bojonegoro. Nah, penaklukan ini berhasil dilakukan oleh Sultan Agung. Penaklukan ini baru berakhir pada tahun 1625, setelah hampir seluruh Jawa berada di bawah kekuasaan Mataram, terkecuali Banten, Cirebon, Blambangan, dan Batavia. Diceritakan Sultan Agung pernah berusaha menguasai Batavia yang merupakan pusat pemerintahan VOC pada tahun 1626, dan juga dia lakukan kembali tahun 1629. Namun usahanya itu selalu mengalami kegagalan. Nah, kendati tidak berhasil untuk melawan VOC, kedua serangan itu setidaknya mampu membendung pengaruh VOC di Jawa untuk sementara waktu. Sahabat-sahabat semua, Sultan Agung dalam pemerintahannya membuat satu sistem, yaitu sistem pemerintahan Kesultanan Mataram yang dikenal pertama Kutanegara. Kutanegara ini sebagai daerah pusat keraton. Pelaksanaannya, pemerintahan dipegang oleh Patih Lebet, artinya Patih Dalam, yang dibantu oleh Wedana Lebet atau Wedana Dalam. Terus sistem pemerintahan yang keduanya yaitu Negara Agung. Negara Agung ini berada di daerah sekitar Kutanegara. Pelaksanaan pemerintahan ini dipegang oleh Patih Jawi atau Patih Luar yang dibantu oleh Wedana Jawi atau Wedana Luar. Terus yang ketiga, sistem pemerintahan yang ketiga yaitu Mancanegara. Ini berada di daerah luar Negara Agung. Pelaksanaan pemerintahan ini dipegang oleh para bupati. Sistem pemerintahan yang keempat yang dibuat oleh Sultan Agung yaitu pesisir. Ini sistem pemerintahan ini berada di daerah pesisir. Pemerintahannya dipegang oleh para bupati atau Syah Bandar. Sahabat-sahabat semua, selain tangguh, Sultan Agung ini juga dikenal sebagai seorang ahli politik, sastrawan, juga filsafat Jawa. Serta Sultan Agung ini ahli dalam agama. Diceritakan di hal lain bahwa ia berhasil menyusun sebuah karya sastra yang berjudul Sastra Ganding atau Sastra Gending. Juga dia menyusun sebuah kitab undang-undang yang merupakan perpaduan antara adat istiadat Jawa dan hukum Islam yang berjudul Surya Alam. Bahkan ia juga menciptakan kalender Jawa yang menggunakan perhitungan tahun yang sama dengan tahun Hijriah. Misalnya Muharram diganti dengan Suro dan Ramadan diganti dengan Pasa. Nah, pada masa ini pula tumbuhlah kebudayaan Kejawen, yaitu kebudayaan Kejawen ini akulturasi antara kebudayaan Jawa asli, Hindu, Buddha, dan Islam. Kegiatan-kegiatan lainnya termasuk kegiatan perekonomiannya yang diterapkan Sultan Agung itu bercorak agraris dan maritim, artinya pertanian dan juga kelautan. Nah, di bawah kekuasaannya, Mataram menjadi negara pengekspor beras. Rekan-rekan semua, dalam sejarah berikutnya ini Sultan Agung akhirnya digantikan oleh putranya. Ia digantikan oleh Amangkurat I. Ini berada sekitar tahun 1645
sampai dengan 1677. Sangat berbeda sekali dengan ayahnya, sehingga Mataram cepat mengalami kemunduran. Kenapa? Karena Amangkurat ini memerintah dengan sangat kejam dan lalim. Terjadilah kemunduran. Ia juga menjalin hubungan yang sangat mesra dengan Belanda. Bahkan diceritakan di hal lain, Amangkurat ini, raja ini, memberikan izin kepada Belanda untuk membangun benteng di Mataram, sehingga wibawa Mataram ini menjadi jatuh. Hal ini membuat negara-negara taklukan Mataram tidak segan-segan untuk memberontak. Tercatat misalnya pemberontakan besar dipimpin oleh Trunajaya dari Madura yang memaksa Amangkurat I bersekutu dengan POC. Amangkurat I ini akhirnya meninggal di Tegal Arum tahun 1677 ketika mengungsi, sehingga dijuluki Sunan Tegal Arum. Diceritakan di hal lain, penggantinya dari Amangkurat I yaitu Amangkurat II yang memerintah 1677 sampai dengan 1703. Ia sangat patuh pada POC. Pada masa pemerintahannya, Belanda menguasai hampir sebagian besar wilayah Mataram. Amangkurat II sendiri akhirnya menyingkir ke daerah pedesaan dan membangun ibu kota Mataram yang baru di desa Wonokerto. Kemudian diberi nama Kartasura. Pengganti Amangkurat II secara beruntun adalah Amangkurat III tahun 1703 sampai dengan 1708. Pakubuwana I ini diperkirakan 1704 sampai dengan 1719. Terus juga ada Amangkurat IV tahun 1719 sampai dengan 1726. Pakubuwana II tahun 1726 sampai dengan 1749. Nah, karena POC tidak menyukai Amangkurat III karena sering menentang POC, sehingga POC mengangkat Pakubuwana I sebagai sultan. Mataram pun memiliki 2 sultan. Hal ini menyebabkan perpecahan internal. Amangkurat III memberontak sehingga tertangkap di Batavia oleh POC, lalu dibuang ke Ceylon atau Sri Lanka. Dalam cerita lain, terjadilah kekacauan politik baru di daerah Mataram Selang. Ini dapat diselesaikan pada masa Pakubuwana III setelah pembagian wilayah Mataram menjadi 2, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta dan Kesultanan Surakarta pada tanggal 13 Februari 1755. Hingga pembagian wilayah ini tertuang dalam Perjanjian Giyanti atau Karanganyar, Jawa Tengah. Berakhirlah era Mataram sebagai satu kesatuan politik dan wilayah. Diceritakan pada tahun 1757 dengan intervensi Belanda dan berdasarkan Perjanjian Salatiga, Kesultanan Mataram dipecah lagi menjadi 3, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta, dan Mangkunegara. Pada tahun 1813, Kesultanan Yogyakarta dipecah lagi menjadi 2, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Paku Alaman. Dengan demikian, sampai sekarang wilayah Kesultanan Mataram menjadi 4 bagian wilayah kekuasaan, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Paku Alaman, Kesunanan Surakarta, dan Mangkunegara. Rekan-rekan semua, itulah yang bisa saya bagikan cerita tentang Kesultanan atau hikayat Kesultanan Mataram Islam
Mudah-mudahan menambah hasanah ilmu untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.